Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang keempat dari daurah kita membahas kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kita masih di dalam pembahasan definisi dan pembagian khabar. Dan dari urutan di pembahasan yang tertulis di modul, kita sekarang di pembahasan yang ke-12 tentang definisi hadits gharib. Iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Nukhbatul Fikr, warabi al-gharib. Dan yang keempat adalah al-gharib, yaitu hadits yang datang dengan satu jalan disebut sebagai hadits apa? Hadits gharib. Baik. Apa hadits gharib itu? Nah, kita akan memberikan definisi tentang hadits gharib. Gharib secara bahasa bermakna sesuatu yang dianggap jauh, dianggap asing. Nah, dari kata al-qarabah. Kalau dikatakan agrib anni, itu artinya menjauhlah kamu dariku. Dan secara istilah, tanpa dari uraian Ibnu Hajar rahimahullahu taala, konsekuensi dari ucapan beliau adalah apa yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Salah. Di antaranya Ibnu Salah mendefinisikan gharib. Beliau katakan ma rawahu wahidun munfaridan bi riwayatihi fi ayyi mawdhi'in min as-sanad. Ma rawahu wahidun munfaridun bi riwayatihi fi ayyi mawdhi'in min as-sanad. Gharib adalah apa yang diriwayatkan, marawahu wahidun, apa yang diriwayatkan oleh satu orang. Munfaridan biriwayatihi, dia bersendirian di dalam meriwayatkannya. Ya. Fi ayyi mawdhi'in minas sanad, di mana saja tempatnya dari sanad. Apakah itu dia bersendirian di awal, di pertengahan, atau di akhir? Semuanya disebut gharib karena dia bersendirian. Namun akan datang nanti penjelasan tentang bentuk hadits gharib atau pembagian hadits gharib. Baik. Hadits gharib ini nanti akan dijelaskan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia disebut juga sebagai hadits al-fard. Ya, dan kita akan terangkan ya perbedaannya dengan al-fard pada tempatnya. Ya, sebentar lagi akan kita lewati. Nah, jadi secara global hadits gharib
adalah hadits yang bersendirian di dalam meriwayatkannya seorang rawi. Iya. Tidak ada yang bersyirikat di dalamnya. Apakah yang bersendirian itu satu orang saja? Seperti diberi contoh dengan hadits innamal amalu binniyat. Iya. Innamal amalu binniyat. Sebab ini hadits bersendirian dalam meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah bin Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Iya. Maka dia dianggap sebagai hadits apa? Sebagai hadits yang gharib. Baik. Bahkan At-Taimi tadi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baik. Contoh lain dari hadits gharib diberi contoh oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits, di Ma'rifat Ulumul Hadits. Kata beliau hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam sebagian riwayatnya disebutkan wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Ini hadits siapa? Hadits Abdullah bin Zaid. Ya, tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadits Abdullah bin Zaid panjang ya, dan merinci riwayat wudhu Nabi. Tapi di sebagian riwayat Muslim ada kalimat wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air bukan lebih dari tangannya. Maksudnya air baru, bukan lebih dari tangannya. Al-Hakim berkata, "Hadhihi sunnatun gharibah. Tafarrada biha ahlu Misr, lam yusyarikhum fiha ahad." Kata Al-Hakim, ini adalah sunnah gharibah, sunnah yang gharib. Ya, maksudnya gharib apa? Dari satu periwayatan saja. Bukan gharib bermakna asing, aneh, tidak. Tafarrada biha ahlu Misr. Hanya penduduk Mesir yang meriwayatkan hadits ini. Iya. Lam yusyarikhum fiha ahad. Tidak ada penduduk negeri lain yang meriwayatkannya. Jadi ini hanya riwayatnya siapa? Penduduk Mesir. Baik. Jadi ini gharib dari sisi tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk apa? Penduduk Mesir saja. Iya, dan insyaallah taala akan datang lagi nanti pembagian hadits gharib. Nah, jadi itu definisi hadits gharib. Sekaligus setelah kita terangkan pembahasan yang ke-13 bentuk hadits gharib dengan dua contoh yang kita sampaikan tadi. Hadits innamal a'malu binniyat dari hadits Umar bin Khattab. Iya. Perputaran sanadnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Alqamah dari Umar bin Khattab. Ya, kemudian hadits yang kedua sudah kita beri bentuk yang kedua dari hadits gharib dengan contoh hadits Abdullah bin Zaid. Wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Baik. Selesai pembahasan yang ke-13. Kemudian pembahasan yang ke-14. Iya. Penulis berkata, pembahasan yang ke-14 definisi hadits ahad. Penulis berkata wa kulluha siwal awwali ahad. Dan semuanya
Jadi ada 4 disebut bentuk periwayatan. Semua dari 4 itu, ya. Siwal awal, kecuali yang pertama. Ya. Ya, kalau dikatakan semuanya kecuali yang pertama, berarti apa yang dimaksud? Hadits masyhur, hadits apa? Aziz dan hadits apa? Gharib. 3 ini, hadits masyhur, aziz dan gharib, semuanya disebut sebagai hadits apa? Hadits ahad. Baik. Ahad itu apa? Ahad itu jamak dari ahad. Jamak dari apa? Dari ahad bermakna wahid. Ya harus dikatakan begitu ya. Sebab kalau akar katanya dari kata ahad saja, sebagian para ulama mengatakan tidak ada akar bahasanya. Tapi kalau wahid, iya. Seperti syahid, ashhad. Ya, wahid, ahad. Jelas ya? Baik. Karena itu kita katakan jamak dari ahad bermakna apa? Bermakna wahid. Bermakna wahid. Nah, ini secara bahasa. Jadi kalau wahid artinya satu. Iya. Artinya satu. Dan secara istilah, ya, secara istilah, Ibnu Hajar menyebutkan, nah, di dalam syarahnya, Nushatun Nadhar, cara istilah kata beliau, malam yajma' syurutal mutawatir. Hadits yang tidak mengumpulkan syarat mutawatir. Iya. Jadi kalau dia bukan mutawatir, berarti dia adalah hadits apa? Hadits ahad. Begitu saja. Bukan mutawatir, berarti dia hadits ahad. Jadi kalau pensyaratannya tidak sampai kepada hadits mutawatir, disebut sebagai hadits apa? Hadits ahad. Nah, ini definisi global tentang hadits ahad. Ya, setelah menjelaskan tentang definisi hadits ahad ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian melanjutkan pembahasan dengan menerangkan pembagian hadits ahad itu. Ya, sebab yang mutawatir sudah diketahui dari sisi hukumnya itu pasti diterima, kan begitu? Hadits mutawatir. Namun hadits ahad ini yang menjadi tumpuan pembahasan. Karena hadits ahad ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Ya. Karena itu beliau merinci di sini. Di pembagian hadits ahad. Kata beliau, wa fiha, padanya, hak kembali ke mana? Hadits ahad, yaitu pada hadits ahad. Wa fiha al-maqbul wal mardud. Pada hadits-hadits ahad itu ada yang makbul, ada yang diterima. Ya, kalau dia diterima, itu adalah hal yang diamalkan. Kandungannya dipakai. Wal mardud. Ya, dan hadits ahad itu ada juga yang mardud, ada yang ditolak. Ada yang tidak diterima. Iya, ada yang tidak diterima. Nah, kenapa ada yang diterima, ada yang tidak diterima? Kata beliau, litawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha dunal awal. Litawaqqufil istidlal biha, karena hadits ahad ini pendalilan dengannya itu bertumpu kepada pembahasan keadaan rawi-rawinya. Iya. Jadi kalau ingin berdalil dengan hadits ahad, harus dilihat keadaan rawinya. Jadi terima atau tidak.
Dari situlah ditentukan dia ini hadits makbul atau tidak. Jelas ya? Litawaqqufil istidlali, karena tumpuan pendalilan dengannya alal bahti an ahwali ruwatiha, adalah pada pembahasan tentang keadaan rawi-rawinya. Dunal awal, berbeda dengan mutawatir yang pertama. Jelas ya? Kalau mutawatir setelah tampak jalannya sedemikian banyak, iya, maka pembahasan tentang rawi-rawinya, iya, pembahasan tentang rawi-rawinya dengan pembahasan yang lebih mendetail tidak diperlukan. Ya, walaupun tentunya dimaklumi ya, kalau disebutkan jalan yang banyak perlu diperiksa apakah dia selamat dari kedustaan atau tidak. Itu dari suatu keharusan walaupun pada hadits mutawatir. Ya, sebab kadang sebagian rawi yang kadzdzab, dia mencuri sanad-sanad. Dia gambarkan banyak sanadnya padahal sebenarnya kembali kepada satu sumber. Ya, itu juga dipastikan. Tapi maksudnya di sini kalau sudah pasti jalan-jalannya, kondisi sebagian rawinya kadang tidak perlu diperiksa. Sebab penggambaran yang sudah apa? Meyakinkan. Berbeda dengan hadits ahad. Hadits ahad ini harus ditimbang kejujuran yang meriwayatkan. Nah, kejujuran yang meriwayatkan ini disinilah pembahasan tentang keadaan si rawi. Iya. Baik. Jadi secara global di sini Ibnu Hajar membagi hadits ahad itu menjadi dua. Ada yang makbul dan ada yang apa? Ada yang mardud. Baik, saya terjemah dulu semuanya, kemudian saya akan balik melihat 4 pembahasan yang kita sebutkan. Kata beliau, waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'ini 'ala al-mukhtar. Dan kadang terjadi pada hadits ahad itu ada yang memberikan al-ilm, ifadah al-ilm, tapi sifatnya nadhari. Ya, dibangun di atas pendalilan dan bukti-bukti, indikasi-indikasi. Nadhari bil qara'in, dengan qara'in, jamak dari qarina. Qarina itu indikasi yang menguatkan. Alal mukhtar, menurut pendapat yang terkuat. Ini isyarat ya bahwa ada silang pendapat. Tapi alal mukhtar, menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa hadits ahad yang ada qarina, ada indikasi menguatkannya, itu bisa memberikan ifadah ilm. Kemudian kata beliau, summal gharabatu imman takuna fi asli sanadi aw la. Kemudian al-gharabah, kegoriban itu, ini kembali lagi ya ke pembahasan hadits apa? Gharib tadi. Summal gharabah, kemudian gharib, imman takuna fi asli sanadi aw la. Kadang dia di asal sanad, aw la, atau kadang dia tidak di asal sanad. Fal awal al-fardul mutlaq. Yang pertama disebut fardul mutlaq. Wathani al-fardun nisbi. Dan yang kedua disebut fardun nisbi. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi. Dan penggunaan kalimat al-fard terhadapnya sedikit. Iya. Baik, ini terjemahannya ya untuk kalimat-kalimat yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Pada apa yang kita baca ini, kita sebutkan di sini ada 4 pembahasan yang perlu diuraikan. Pembahasan yang pertama, pembagian hadits ahad dari sisi qabul dan apa? Rad. Iya. Jadi hadits ahad itu terbagi 2. Ada hadits ahad yang makbul dan ada hadits ahad yang apa? Yang mardud. Iya. Karena penerimaan hadits ahad dibangun di atas pendalilan akan keadaan rawinya. Diperiksa keadaan rawinya. Dan dimaklumi rawi itu tidak semuanya diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang terpercaya dan ada yang tidak terpercaya. Ada yang bentuk penukilannya bisa disahihkan dan ada yang tidak disahihkan. Kalau begitu, hadits ahad itu pun ada yang diterima, ada yang makbul dan ada yang apa? Ada yang mardud. Ada yang makbul dan ada yang mardud. Baik. Dan ini adalah hal yang dimaklumi ya di kalangan para ulama, dan secara global tidak ada silang pendapat di dalam hal ini.
Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, hukum hadits ahad. Ya. Ini pembahasan tentang hukum hadits ahad akan lebih mudah lagi kita pahami. Karena telah kita ketahui bahwa hadits ahad ada yang tertolak dan ada yang apa? Ada yang diterima. Kalau begitu hadits ahad tidak semuanya diterima. Dan hadits ahad tidak semuanya apa? Ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Karena itu nanti kita akan bagi hadits itu menjadi 3. Ada hadits sahih, hasan, dan ada hadits apa? Hadits dhaif. Iya. Hadits sahih, hasan, ini hadits yang diterima. Hadits dhaif ini yang apa? Yang ditolak. Ya. Maka demikian pula hadits ahad. Dengan 3 jenisnya. Gharib, hadits masyhur, aziz, dan gharib. 3-3-nya hukumnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Hadits masyhur ada yang dhaif dan ada yang apa? Ada yang ditolak. Kemarin kita sudah kasih contoh hadits masyhur yang diterima. Ya. Ada hadits masyhur jalannya lebih dari 3. Tapi ditolak. Ya, saya beri contoh misalnya hadits man hafidha min ummati 40 haditsan. Siapa yang menghafal dari umatku 40 hadits. Ya. Ini tentang keutamaan menghafal 40 ya. Sehingga banyak menulis ada 40 Nawawiyah, 40 fil adab, 40 fil tib, macam-macam. Ini hadis tentang 40 ini datang dari 8 jalan, bahkan mungkin lebih. Iya. Tapi sepakat para ulama, seluruh jalan itu lemah, tidak ada yang diterima. Tidak ada yang diterima. Dan seluruh jalan-jalan itu tidak bisa saling menguatkan. Karena kelemahannya bukan kelemahan yang ringan, kelemahan yang berat. Iya. Kelemahan yang bisa saling menguatkan itu kalau kelemahannya ringan. Dan ini akan datang pembahasannya nanti. Jelas ya? Kalau begitu, hadits masyhur tidak semuanya apa? Tidak semuanya dikatakan sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Demikian pula hadits aziz, demikian pula hadits gharib. Iya. 3 ini semuanya disebut hadits ahad karena memang asalnya hadits ahad, ada yang diterima dan ada yang apa? Ada yang ditolak. Maka ini penjelasan tentang hukumnya. Iya. Bahwa hukum dari hadits ahad ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ya, kalau lebih detailnya ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Baik, pembahasan yang ketiga, apakah hadits ahad memberikan ifadatul ilm? Ya. Ifadatul ilm itu ada 2 ya, ada ilm, ada adhan. Ilm itu sesuatu yang meyakinkan. Adhan itu adalah dugaan besar, prasangka kuat. Iya. Sebuah hadis kalau bersambung kepada Nabi dengan sanad biasa, dilihat kesahihannya, ya kita dugaan besar kita semua rawinya thiqah, mendengar dari gurunya, dugaan besarnya bersambung kan? Hadis ini sahih. Ini disebut ifadatul dhann. Berbeda dengan mutawatir ya, mutawatir banyak jalannya, membuat orang memutuskan, ini meyakinkan. Sampai kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah hadits ahad itu memberikan makna, bisa memberikan makna ifadatul ilm? Iya. Kata Al-Hafidz iya. Kata beliau wa qad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'in 'ala al-mukhtar. Kadang terjadi pada hadits ahad itu apa yang memberikan makna al-ilm an-nadhari, memberikan faedah ilm nadhari. Ya. Jadi memberikan makna faedah ilmu nadhari. Ya. Dia bermakna ilm tapi dengan nadhari, disertai dengan pembahasan yang menguatkan. Nadhari bil qara'in, dengan qarinah-qarinah. Jadi ada qarinah, ada indikasi yang menguatkannya bahwa ini adalah hal yang mengharuskan ilmu, mengharuskan keyakinan.
Mengharuskan keyakinan. Baik, untuk pembahasan ini, iya, dia bahwa hadits ahad itu ada yang memberikan qarain, ya perlu saya terangkan di sini bahwa asal di dalam hadits ahad, ya, yang tidak ada qarinanya, dia memberikan ifadah apa? Ifadah adhan atau ifadatul ilm? Ya, memberikan ifadah adhan, dugaan besar saja. Sebab rawi namanya rawi, walaupun dia thiqah, ada kemungkinan dia benar hafalannya, ada kemungkinan dia salah atau tidak? Hah? Sekarang saya tanya Imam Ahmad, kalau dia menghafal hadits, ada kemungkinan salah atau tidak? Ada kemungkinan, namanya manusia, tidak ada yang dikatakan hafalannya semuanya apa? Benar. Ya. Jelas ya? Jadi ada kemungkinan. Kalau kemungkinan keliru ada. Kalau begitu, ya. Ini pun menjadi alasan kenapa dia bermana ifadatul dhann. Tetapi kadang ada qarina-qarina, indikasi-indikasi, penguat-penguat yang membuat seseorang itu yakin bahwa hadits ini, iya, syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ifadatul ilm. Jelas ya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala di syarahnya menyebutkan 3 keadaan. Di antara qarina, indikasi yang menguatkan, menyebabkan hadits itu memberikan ifadatul ilm. Yang pertama, ya, kalau hadits itu adalah hadits yang masyhur. Yang pertama haditsnya adalah hadits apa? Hadits yang masyhur. Nah, dia mempunyai jalan-jalan yang berbeda-beda. Dan seluruh jalan itu selamat dari cacat dan kelemahan. Iya. Kalau misalnya satu jalan saja, wah ini haditsnya sahih, kan kita bilang begitu. Ya. Datang lagi jalan yang kedua, sahih juga. Datang lagi jalan yang ketiga, sahih juga. 3 jalan ini sahih, memberikan makna ilmu atau tidak? Makna keyakinan atau tidak? Ya, ini qarina yang dikasih kuat, meyakinkan. Ya, 3 jalan ini sudah apa? Sudah cukup menunjukkan bahwa si rawi ini semuanya sudah benar hafalannya, tidak keliru. Bisa dipastikan dia tidak keliru. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang pertama. Kalau haditsnya hadits masyhur dengan ketentuan punya beberapa jalan yang berbeda. Ya, kalau beberapa jalan tapi kembali kepada satu orang, itu sama saja hadits gharib namanya. Jadi hadits masyhur punya jalan-jalan yang berbeda, dan seluruh jalan-jalan itu, seluruh jalur-jalur periwayatan itu, seluruhnya selamat dari kelemahan. Selamat dari kelemahan dan cacat. Ya. Kalau satu sahih, yang lain, yang kedua, ketiga semuanya dhaif, sama saja. Yang dihitung cuma apa? Dihitung cuma satu. Ya. Tapi kalau semuanya sahih, ini indikasi yang menguatkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, Al-Hafidh menyebutkan hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits yang dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Di dalam sahihnya. Dan hadits tersebut tidak sampai ke tingkatan apa? Mutawatir. Ya, ingat ya, kita di pembahasan apa ini? Hadits ahad. Jadi kalau dia hadits itu riwayat Bukhari dan Muslim, ini memberikan ifadatul ilm, bukan dhann. Kenapa? Ya, banyak alasan disebut oleh Ibnu Hajar. Di antara alasan itu, yang pertama, kedudukan Bukhari dan Muslim dalam bidang ilmu hadits ini. Kemudian yang kedua, keunggulan mereka berdua di dalam membedakan antara hadits sahih dan hadits apa? Dhaif. Sebab keduanya Al-Bukhari dan Muslim pakar
cacat-cacat hadits. Mereka pandai membedakan antara hadits yang kuat dan tidak kuat, yang sahih dan tidak sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling indikasi yang paling kuatnya, yang mengharuskan kita ya, menerima apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah ulama telah menerima buku Al-Bukhari dan Muslim dengan penerimaan. Jadi buku Bukhari dan Muslim ini adalah dua kitab yang telah dianggap sahih oleh para ulama dari masa Al-Bukhari hingga hari ini. Jadi penerimaan para ulama dari masa ke masa ini adalah hal yang menguatkan bahwa hadits-hadits yang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu memberikan ifadah apa? Ifadatul ilm. Ya, jelas ya, ini pembicaraan global. Ya, bukan pada hadits yang ada kritikan di kalangan para ulama yang selevel dengan Bukhari dan Muslim. Karena memang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim segelintir hadits dikritik terhadap Bukhari dan Muslim, tapi yang mengkritiknya adalah ulama yang selevel dengan siapa? Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah pembahasan-pembahasannya. Ya, kita tidak menguraikan di kesempatan ini, mungkin di waktu yang lain. Ya, sebab itu pembahasan bukan lagi pembahasan untuk dasar. Baik, tapi secara global asalnya semua hadits Bukhari dan Muslim adalah apa? Sahih. Jadi kalau ada yang baca Bukhari dan Muslim ada hadits, asalnya diamalkan semuanya. Ya, kecuali kalau tanpa ada imam lain yang mengkritik Bukhari dan Muslim. Kalau ada yang mengkritik, ya di sini berarti ada dua orang yang harus didudukkan. Yang mana yang benar antara dua orang? Yang mengkritik atau yang dikritik yang benar? Kan begitu? Ya, tidak selamanya orang yang mengkritik itu benar. Baik. Karena itu Ad-Daraqutni mengkritik Bukhari dan Muslim pada sekitar hampir 200 hadits. Kritikan Ad-Daraqutni ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Jelas ya? Ada yang diterima oleh para ulama dan ada yang tidak diterima. Baik. Selesai. Ini yang kedua. Indikasi yang kedua, qarinah yang kedua yang menyebabkan hadits itu ya memberikan ifadatul ilm. Kemudian yang ketiga, ya, apabila hadits itu musalsal bil a'immah al-huffaz al-mutqinin. Ya, dia musalsal silsilah periwayatannya dengan imam huffaz yang sangat mutqin. Misalnya hadits, ya tapi disyaratkan dia tidak gharib. Bukan hadits yang gharib. Ya, kalau gharib berarti cuma satu orang ya. Tapi misalnya Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadits dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadits dari Nafi'. Imam Nafi'. Dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini silsilah para imam semuanya. Bersama Imam Syafi'i ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Ahmad ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Syafi'i ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Malik ada rawi lain yang meriwayatkan. Silsilah para imam ini didukung adanya riwayat yang lain. Kira-kira ini memberikan keraguan? Tidak. Tapi ini membuat seorang itu yakin. Jelas ya? Kalau begitu, dari khabar ahad, ada yang memberikan manal ilm, ifadal ilm, keyakinan, tapi dengan qarina, indikasi-indikasi yang mendukungnya. Karena itu, saya katakan tadi, pada pertemuan sebelumnya, bahwa pandangan seorang ahli hadits berbeda dengan selain ahli hadits. Seorang muhaddits terhadap sebuah hadits, dia kadang yakin hadits ini sahih. Keyakinan yang dipandang oleh ahli hadits belum tentu dipandang oleh selain mereka. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ini sudah pada tempatnya. Dan ingat, kita kalau membahas hadits itu memberikan ifadah dhan atau ilm, ini dalam masalah
keterkaitan dia memberikan makna meyakinkan atau tidak, bukan di dalam masalah diterima atau tidaknya. Ya, bukan masalah diamalkan atau tidaknya. Kalau diterima, hadits kapan telah syah sanadnya kepada Nabi pasti apa? Pasti diterima. Hadits kapan telah syah sanadnya kepada Nabi, dia harus diamalkan. Ya. Mana harus diamalkan di sini? Ya, tentunya maknanya kandungannya diterima. Jelas ya? Boleh diamalkan. Ya, sebab hadits itu ada yang hukumnya sunnah, kan begitu. Ada yang wajib. Jadi kalau saya sebut kalimat harus diamalkan, maksudnya tidak boleh ditolak dan dikatakan itu bukan dari syariat. Iya. Jadi ini asalnya kalau hadits setelah syah. Tapi ini pembahasan tentang masalah kekuatan. Dia memberikan ifadatul ilm atau tidak. Dan ini ada manfaatnya nanti ditarjih. Kalau ada pertentangan antara dalil. Jelas ya? Ternyata di dalam sebuah pembahasan ada dua hadits bertentangan. Tidak bisa dikompromikan. Salah satu dari hadits itu, dua-duanya hadits sahih. Tapi salah satunya adalah musalsal dengan para imam. Dan punya banyak jalan. Kira-kira yang mana yang didahulukan? Hah? Tentunya yang didahulukan yang bersilsilah dengan apa? Riwayat para imam dan mempunyai banyak jalan. Itu yang didahulukan. Maka faidahnya di situ. Di kalangan ahli hadits membahas ini. Ya, kalau ahlul bidah lain lagi pembahasan mereka. Ya. Pembahasan mereka bukan makna itu yang diinginkan. Karena itu, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar ini adalah pendapat yang kuat bahwa khabar ahad apabila ada indikasi kepada di dalamnya itu memberikan ifadal ilm. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di sini, dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau panjang lebar yang mentakrir pembahasan ini di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Nah, baik. Selesai pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, pembagian gharib. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Tsummal gharabatu." Kemudian gharib itu. Ya, jadi gharabah itu sama saja ya. Gharib itu isim fa'il kalau bahasa Arabnya. Ya, asal katanya dari masdarnya gharabah. Nah, tsummal gharabah. Kemudian hadits gharib atau keghariban pada hadits imman takuna fi asli sanad. Kadang terjadi pada asal sanad. Pada asal sanad. Ya, asal sanad ini banyak bahasanya ya di kalangan ahli hadits. Dikatakan aslus sanad, dikatakan makhrajul hadits, ya dikatakan juga madarus sanad, perputaran sanad. Jelas ya? Itu bahasa-bahasa digunakan. Jadi mungkin dia di asal sanad aula atau tidak. Ya, dua kemungkinan, mungkin di asal, mungkin tidak. Yang pertama, fal awal, kalau dia gharabanya di asal sanad, maka ini disebut al-fardul mutlaq. Disebut apa? Al-fardu al-mutlaq. Jelas sampai sini? Wasani al-fardun nisbi. Dan yang kedua disebut sebagai al-fard an-nisbi. Iya. Baik. Sekarang Ibnu Hajar memakai bahasa baru. Bahasa apa? Al-fard. Apa bedanya al-fard dan gharib? Iya. Di Nushatun Nazar, di dalam syarah beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-fard dan al-gharib itu penggunaannya sama.
secara bahasa dan secara istilah. Iya. Jelas ya? Jadi penggunaan fard itu sama menurut Ibnu Hajar, secara bahasa dan secara apa? Istilah. Hanya saja para ulama ahli mustalah membedakan dari sisi kalau itu sifatnya gharib mutlak atau fard mutlak, biasanya dibahasakan dengan bahasa al-fard. Dan untuk yang nisbi dibahasakan dengan bahasa apa? Al-gharib. Ya, jadi gharib terbagi dua. Bisa dikatakan gharib mutlak, bisa dikatakan gharib apa? Nisbi. Gharib itu bisa diganti dengan bahasa lain. Bahasa apa? Al-fard. Bisa fard dikatakan terbagi dua. Ada fard mutlak, ada fard apa? Ada fard nisbi. Asalnya begitu. Tapi dalam penggunaan, biasanya kalau yang mutlak, biasanya dipakai kata apa? Fard atau gharib? Dipakai kata fard. Kalau yang nisbi, biasanya dipakai kata apa? Dipakai kata gharib. Karena itu kata Al-Hafidh di akhir, wa yakillul itlaqul fardiyati alaihi. Yang terakhir ini fard nisbi, itu sedikit digunakan kata fard padanya. Karena untuk yang nisbi biasanya dipakai kata apa? Gharib nisbi. Al-gharib an-nisbi. Dipahami sampai sini? Ya, ini harus kita pahami perbedaan antara al-gharib dan apa? Antara al-gharib dan apa? Al-fard. Jadi al-fard dan al-gharib sama. Dari sisi bahasa dan sisi istilah. Iya. Fard artinya yang bersendirian. Gharib artinya dia yang jauh, dia cuma sendiri, tidak ada yang lain di situ. Kan sama saja artinya ya, cara bahasa. Iya. Gharib dia riwayat satu orang saja. Sama fard juga riwayat satu orang saja. Riwayat satu orang saja. Kalau begitu dari sisi bahasa dan istilah dia sama. Hanya di dalam bentuk penggunaannya. Kalau untuk yang mutlak itu digunakan bahasa apa? Al-fard. Untuk yang nisbi digunakan bahasa apa? Al-gharib. Ini penggunaan kebanyakannya. Ya, kalau mau digunakan fardun nisbi, fardul mutlak boleh saja. Gharib nisbi, gharib mutlak boleh saja. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang al-fard ya. Jadi sekarang al-gharib dan al-fard terbagi dua. Ada yang mutlak dan ada yang apa? Ada yang nisbi. Apa itu mutlak? Ibnu Hajar mengatakan kalau gharabanya, kegharibannya pada asal sanad. Iya. Asal sanad itu perputaran sanadnya. Dan semuanya kembali ke situ. Ya. Tentunya namanya asal sanad. Ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah sahabat. Ya. Jadi saya beri contoh misalnya. Kemarin kita bawakan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaydi. Al-Humaydi dari siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan dari Yahya bin Sa'id. Yahya dari
Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah. Alqamah dari Umar. Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi perhatikan ya, hadis innamal a'malu binniyat. Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa? Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Al-Humaidi meriwayatkan dari siapa? Sufyan ibn Uyainah. Sufyan meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah ibn Waqqas. Alqamah dari dari Umar bin Khattab. Jelas ya? Ya, baik. Kalau misalnya, ya kalau di dalam hadits ini secara khusus, yang meriwayatkan dari Umar cuma Alqamah, tidak ada yang riwayat lain. Ya, dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id. Sampai sini yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id ini jumlahnya banyak. Ya, puluhan, bahkan sebagian ada yang mengatakan ratusan. Ratusan jumlahnya. Jadi banyaknya rawi yang meriwayatkan di sini, ya dari Yahya bin Sa'id banyak sekali yang meriwayatkan, ya menunjukkan bahwa perputaran semua sanad itu kembali kemana? Kembali kepada Yahya bin Sa'id. Jelas ya? Iya. Jadi kalau misalnya, ya semuanya kembali kepada Yahya bin Sa'id, maka di sini dikatakan fardnya, kegoribannya sifatnya apa? Mutlak atau nisbi? Ya ini mutlak, dia kembali kepada satu sanad. Cuman satu sanad saja riwayat hadits ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadits lain. Kita beri contoh hadits yang lain. Diberi contoh oleh Ibnu Hajar di dalam An-Nukat. Ya, hadits Anas bin Malik. Ya, perhatikan contohnya. Ini contoh untuk hadits gorib apa? Gorib nisbi. Ya. Contoh hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah dan beliau memakai topi besi. Ya. Ini hadits banyak sahabat yang meriwayatkannya.
Ibnu Hajar menguraikan jalur-jalur periwayatan hadits ini panjang lebar di An-Nukat ala Ibnu Salah. Ya. Ada dari Anas bin Malik, ada dari sahabat yang lain, banyak sahabat. Jelas ya? Jadi kalau dari sini dikatakan gharib atau tidak? Tidak gharib. Karena banyak sahabat yang apa? Meriwayatkan. Tapi dari Anas bin Malik juga punya beberapa riwayat. Banyak muridnya yang meriwayatkan. Tapi ada jalan dari Az-Zuhri, ya. Dan khusus Az-Zuhri ini tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali siapa? Kecuali Malik. Jadi Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Anas, hadits ini dianggap gharib sebab memang tidak ada yang bersyirikat bersama yang Malik dalam meriwayatkan hadits ini dari mana? Az-Zuhri. Tapi gharibnya dianggap gharib apa? Nisbi. Gharibnya dari sisi riwayatnya kepada Az-Zuhri saja, kepada Anas. Adapun asal haditsnya apa? Gharib atau tidak? Bukan gharib. Kalau begitu ini disebut gharib apa? Gharib nisbi. Jelas ya? Ya. Itu perbedaannya. Ya kalau gharib mutlak, dia cuma punya satu sanad saja, itu mutlak. Tapi kalau gharib nisbi, dah harus dia punya satu sanad. Mungkin dia punya banyak sanad, tapi salah satu dari sanad itu ada keghariban di tengahnya. Jelas ya? Baik. Ini pembagian gharib yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini. Ya. Nah, dan gharabah itu banyak bentuknya. Kadang seorang rawi thiqah meriwayatkan dari thiqah. Ya. Misalnya di dalam sebuah hadits dikatakan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari fulan kecuali si fulan. Iya. Dan kadang gharib itu pada sebuah penduduk negeri. Misalnya ini hadits, ya seperti yang saya beri contoh tadi, hadits Abdullah bin Zaid. Ya. Yang mana Al-Hakim berkata, tafarrada biha ahli Mesir. Penduduk Mesir bersendirian di dalam meriwayatkannya. Itu hanya riwayat penduduk penduduk Mesir. Itu gharib juga dari arah itu. Mungkin hadits Abdullah bin Zaid banyak periwayatnya. Tapi khusus untuk kalimat itu hanya diriwayatkan oleh siapa? Hanya diriwayatkan oleh penduduk Mesir. Iya. Baik. Dan kadang gharib dia dari riwayat sebagian penduduk negeri dari penduduk negeri lainnya. Misalnya ini dari riwayat penduduk Basrah dari penduduk Madinah, misalnya. Ya. Ini dari riwayat penduduk Mesir dari penduduk Madinah, misalnya. Ini juga disebut gharib. Gharib dari sisi apa? Nisbi atau mutlak yang seperti ini? Ya, itu nisbi ya. Sifatnya nisbi. Ya, asal haditsnya mungkin ya, hadits masyhur. Tapi ada sebuah riwayat itu hanya penduduk Madinah yang meriwayatkan, misalnya. Baik. Jadi itu secara global ya pembagian hadits al-gharib. Iya. Dan hadits gharib sama dengan hadits yang lainnya, dia ada yang sahih, ada yang ditolak. Cuman kebanyakan penggunaan kata al-gharib itu adalah hal yang dipermasalahkan. Karena kata al-gharaba itu hal yang aneh sendiri. Ya. Karena itu sejumlah para a'immah ada ucapan yang mencela hadits-hadits gharib. Jelas ya, sebab yang diambil asalnya adalah hadits yang masyhur, dikenal oleh manusia. Tapi bukan artinya hadits yang gharib itu ditolak, tidak. Ya. Karena hadits innamal a'malu binniyat, hadits apa?
Hadits gharib, dia adalah hadits yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang menolaknya. Dan hadits yang paling terakhir di Sahih Bukhari, hadits siapa? Hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah. Ya juga gharib. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Itu hadits yang terakhir. Jadi beliau buka dengan hadits gharib, beliau tutup juga dengan hadits apa? Hadits gharib. Dan tidak ada ulama yang mengingkarinya. Iya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits al-gharib. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Beberapa pembahasan seputar hadits makbul. Ya. Ibnu Hajar setelah menguraikan bahwa hadits ahad itu ada yang makbul, ada yang mardud. Sekarang beliau mulai menguraikan hadits yang makbul itu apa? Ada pembagiannya. Hadits yang mardud itu apa? Ada pembagiannya. Iya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa khabarul ahad binaqli adlin tammid dhabti muttasil as-sanadi ghairu mu'allalin wala shaddin huwa sahih li dhati. Iya. Kata beliau, dan khabar ahad yang dinukil khabar al-ahad, khabar ahad binaqli adilin yang dinukil oleh seorang rawi yang adil, tamid dhabti, yang sempurna dhabatnya, muttasil as-sanadi, bersambung sanadnya, ghairu mu'allalin wala shaddin, bersambung sanadnya, tidak ada illahnya dan tidak pula syad, huwa sahihu li dzatihi. Itulah yang disebut dengan nama sahih apa? Lidatihi. Iya, sekarang beliau mulai masuk menguraikan hadits makbul, ada yang terbagi menjadi hadits apa? Hadits sahih. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa tatafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf. Setelah menguraikan hadits sahih, beliau uraikan bahwa hadis sahih itu derajatnya, tingkatannya berjenjang-jenjang, tidak satu derajat dan tingkatan. Iya. Kata beliau, dan rutbahnya, tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat itu. Ya, jadi ada 5 sifat disebut dalam hadis sahih, perbedaan 5 sifat itu yang membedakan jenjang kesahihannya. Wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimin thumma syurutuhuma. Dibangun di atas hal ini, wa min thamma, dibangun di atas hal itu, didahulukan Sahih Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, setelah itu syarat Bukhari dan Muslim yang didahulukan. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu li dzatihi. Kalau dhabatnya kurang, kalau hadis sahih tadi dhabatnya sempurna. Kalau kapan dhabatnya kurang, fal hasanu li dzatihi. Dia disebut sebagai hasan apa? Li dzatihi. Iya. Baik. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu li dzatihi. Apabila dhabatnya kurang atau ringan, maka dia disebut hasan apa? Li dzatihi. Wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Dan jalannya yang banyak, kalau misalnya hadits hasan li dzatihi banyak jalannya, ada beberapa jalur. Misalnya jalur pertama hasan li dzatihi, jalur kedua hasan li dzatihi, jalur ketiga hasan li dzatihi. Maka 3 jalur ini bisa disahihkan. Naik derajatnya dari hasan menjadi apa? Sahih. Tapi bukan sahih li dzatihi, sahih apa? Li ghairihi namanya. Fa in jumi'a, kalau dikumpulkan antara keduanya, maksudnya kata sahih dan hasan kalau dikumpulkan. Apa artinya? Misalnya dalam sebuah hadits tertulis hasanun sahih.
Seorang imam berkata ini hadits hasanun sahih. Apa artinya? Ibnu Hajar menafsirkan, falit taraddudi fin nakil haitsu tafarrud. Kalau hadits yang dikatakan hasan sahih itu cuma satu jalan, maka itu ada taraddud. Ya, ada ada kebimbangan antara yang memberi hukum. Ya, dia ragu ini hadits hasan atau sahih. Begitu maknanya. Wa illa fa bi'tibar isnadaini. Tapi kalau dia punya dua sanad, maka salah satunya hasan dan salah satunya apa? Sahih. Ini akan kita terangkan ya. Ini kita terjemah dulu global. Kemudian kata beliau wa ziyadatu rawihi ma maqbulah, dan tambahan rawi keduanya yaitu rawi hadits sahih dan rawi hadits hasan, tambahannya maqbulah, diterima. Malam taqa munafiyatan liman huwa awsaq, sepanjang tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat. Iya, ini disebut ziyadatus thiqah. Ya, akan datang pembahasannya. Fa in khulifa bi arjah farrajihul mahfuz. Ternyata kalau dia diselisihi oleh rawi yang lebih rajih, lebih kuat, farrajihu al-mahfuz, maka yang rajih disebut mahfuz, itu yang terjaga. Wa muqabiluhu asyad, dan kebalikannya lawannya disebut syad. Ya, mahfuz diterima, syad dhaif. Wa ma'adhafi farrajih al-ma'ruf wal muqabiluhu al-munkar. Kalau ada kelemahan pada rawi lemah menyelisih rawi yang lebih kuat, maka yang lebih kuat riwayatnya disebut al-ma'ruf, dan riwayat kebalikannya pada rawi yang lemah itu haditsnya disebut hadits munkar. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau wal fardun nisbi, kalau dia fardnya nisbi, ya. In wafaqahu ghairuhu fa huwal mutabi. Kalau ada yang lain yang menyetujuinya, meriwayatkan sama, maka orang yang meriwayatkan sama itu disebut mutabi, pengikut untuknya. Wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa syahid. Kalau ternyata matan riwayat hadits gharib nisbi itu ada yang semisal dengannya di riwayat lain, maka riwayat lain itu disebut syahid. Wa tatabbu turuq lidzalika huwa al-i'tibar. Ya, jalan untuk mencari syahid dan mutabi itu disebut i'tibar. Jelas ya? Ini terjemahan global ya. Ya, dari ucapan Ibnu Hajar itu tadi kita akan menguraikan 23 pembahasan. Ada 23 pembahasan yang akan kita uraikan. Pembahasan yang pertama, pembagian hadits ahad menjadi hadits sahih, hasan dan dhaif. Ini pembagian dari arah lain. Iya. Jadi saya sudah sebutkan ya, Ibnu Hajar membagi hadits dari banyak arah. Ada dari arah sampainya kepada kita, dari sisi diterimanya atau tidaknya. Sekarang dari sisi kesahihan tidaknya. Dari sisi kesahihan tidaknya, hadits ahad terbagi 3. Ada hadits yang sahih, ada hadits yang hasan, dan ada hadits yang apa? Hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif. Iya. Hadits yang sahih itu terbagi 2. Ada sahih lidatihi, dan ada sahih apa? Lighairihi. Ya. Dan hadits hasan juga terbagi 2. Ada hasan lidatihi, dan ada hasan apa? Lighairihi. Ya, kalau hadits dhaif itu banyak jumlahnya. Karena itu hendak diterangkan pembagiannya. Sebab pembagiannya banyak dan akan diterangkan nanti ya. Secara global beberapa yang dhaif. Ya. Dan berapapun yang ditulis dari kelemahan, mungkin saja hadits dhaif itu jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi itu penggambaran secara globalnya. Hadits terbagi menjadi 3. Ada hadits sahih, ada hadits hasan, dan ada hadits apa? Dhaif.
Hadits sahih terbagi menjadi dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan pun demikian. Ada hasan li dzatihi dan ada hasan apa? Li ghairihi. Iya. Jadi ini global pembagiannya. Ya. Masalah pembagian hadits menjadi tiga. Pembagian hadits menjadi tiga. Ini adalah istilah yang terkenal di kalangan ulama belakangan. Iya. Sebab dahulu hanya dikenal dua saja. Hanya dikenal sahih dan dikenal apa? Dhaif. Yang hasan itu masuk di dalam apa? Di dalam sahih yang dulu. Ya, karena itu kalau antum baca judul Sahih Al-Bukhari, judul aslinya Al-Jami'us Sahih, ya, li sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami. Al-Jami' As-Sahih. Sebut Al-Jami' As-Sahih. As-Sahih saja yang disebutkan hasan. Ya, jelas ya? Imam Muslim pun demikian. Hanya disebut kata sahih, tidak ada hasannya. Padahal di dalam Bukhari dan Muslim ada hadits yang sahih, ada hadits yang apa? Hadits yang hasan. Ya, dari sisi sana. Tapi semuanya disebut sahih. Ada penggunaan kalimat hasan di kalangan ulama dahulu, di masa Al-Bukhari dan seterusnya ke atas, tapi itu di penggunaan hasan untuk makna selain istilah, makna bahasa mereka gunakan. Ya. Misalnya kalimat haditsnya sangat indah. Dikatakan ini hadits hasan jiddan, sangat hasan. Maksudnya sangat cantik, sangat bagus. Ya. Bukan hasan bermana apa? Bermana istilah. Ya, pembagian hasan, ada hadits hasan itu masyhur setelah masa Imam At-Tirmidzi. Karena At-Tirmidzi pertama kali yang menggunakan kata apa? Yang paling pertama kali menggunakan kata al-hasan secara istilah. Dan beliau sebutkan istilah hasannya, walaupun yang beliau maksudkan makna hasan li ghairihi. Jelas ya? Ya. Kemudian datang Al-Khattabi. Beliau menerangkan bahwa ahlul hadits membagi hadits ini menjadi tiga. Hadits sahih, hasan dan apa? Dhaif. Iya. Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ahli hadits setelahnya. Dibedakan antara hadits yang sahih, hasan dan hadits yang apa? Hadits yang dhaif. Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam Alfiyahnya beliau berkata, "Wa ahlu hadha asy-sya'ni qassamu as-sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan." Ahlu hadha asy-sya'n, ya, ahli hadits, perkara hadits, mereka membagi hadits-hadits itu menjadi tiga. Hadits sahih, hasan dan hadits dhaif. Jelas ya? Baik. Ini tentang pembagian. Ya. Jadi antum kalau misalnya nanti baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ternyata ada hadits hasan juga di dalamnya, jangan heran. Sebab itu penggunaan apa? Penggunaan terdahulu. Jelas ya? Baik. Dan sampai hari ini juga para ulama kita seperti itu. Syekh Al-Albani ya menyebut bukunya Sahih Sunan Abi Daud. Ya, padahal di dalamnya juga ada yang dihasankan oleh beliau. Ya. Jelas ya? Syekh Muqbil menulis buku As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Banyak hadits hasan di dalamnya. Karena ini penggunaan sahih mencakup di dalamnya apa? Hasan pula. Hadits hasan juga. Baik. Jadi sekarang Ibnu Hajar membagi hadits menjadi tiga. Nah, pembagian tiga ini yang akan didetailkan. Dan sebenarnya ini inti ilmu mustalah. Ya, sebab kita mempelajari mustalah untuk apa? Untuk membedakan mana hadits yang sahih, yang hasan, dan mana yang apa? Dhaif. Hadits sahih dan hasan ini yang diamalkan. Hadits dhaif yang apa? Ditolak. Bagaimana cara mengetahui ini hadits dhaif? Bagaimana cara mengetahui ini hadits sahih, ini hadits hasan? Nah, inilah aturan-aturannya akan diterangkan oleh beliau. Jelas ya? Sekarang beliau memulai menjelaskan definisi hadits sahih. Iya. Nah, ini pembahasan kita yang kedua. Definisi hadits sahih. Jelas ya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa khabarul ahad
Beliau berikan definisi. Khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabti muttasil as-sanadi ghairu muallalin wala shaddin huwa as-sahih li dzatihi. Khabarul ahad dengan penukilan rawi yang adil. Ya. Dengan penukilan rawi yang adil. Penukil oleh rawi yang adil, muttasil as-sanad, tamid dhabti, yang sempurna dhabatnya. Ya, dinukil oleh rawi yang adil, sempurna dhabatnya. Ini ketentuan yang kedua. Muttasil as-sanadi, bersambung sanadnya. Ini ketentuan yang ketiga. Ghairu muallalin wala syaddin. Tidak ada ilalnya. Tidak ada illah di dalamnya. Tidak ada cacatnya. Dan tidak pula syad. Berarti semuanya ada berapa syarat? Ketentuan hadits sahih ada 5. Kata beliau kalau terpenuhi 5 syarat ini, huwa sahihu li dzatihi. Itulah yang disebut dengan hadits apa? Sahih li dzatihi. Jadi ini definisi hadits sahih. Definisi hadits sahih. Jadi secara global hadits sahih itu terkumpul di dalamnya berapa syarat? Terkumpul di dalamnya 5 syarat. Pada hadits yang sahih. Ya, syarat yang pertama, ya kita hitung aja dulu ya dari bahasa Ibnu Hajar. Adilin binaqli adilin. Rawinya harus apa? Harus adil. Itu syarat yang pertama. Rawinya harus adil. Ya. Kemudian syarat yang kedua, tamid dhabti. Ya. Baik. Syarat yang kedua, dia harus tam ad-dhabt. Sempurna dhabatnya. Nah, dia sempurna dhabatnya. Syarat yang ketiga, muttasil as-sanad, bersambung sanadnya. Syarat yang keempat, ghairu muallal, tidak ada illah. Dan syarat yang kelima, wala syad, dan tidak pula apa? Tidak pula syad. Jadi secara global ada berapa syarat? 5 syarat. Iya. Dipahami 5 syarat ini ya? Syarat yang pertama tadi, hendaknya rawi hadis sahih dia apa? Adil. Syarat yang kedua, rawi hadits sahih dia apa? Tamat dhabt, sempurna dhabatnya. Syarat yang ketiga, hendaknya sanadnya apa? Muttasil, ittisalus sanad, disyaratkan ittisal as-sanad, bersambung sanadnya. Syarat yang keempat, tidak boleh ada illah. Dan syarat yang kelima tidak boleh apa? Ada syudud, tidak boleh syad. Jadi 5 syarat. 5 syarat ini kalau diglobalkan terbagi 2. Ada syarat subutiyah dan ada syurut apa? Salbiyah. Ya. Subutiyah itu syarat yang harus ada pada sanad. Salbiyah adalah syarat yang harus bermakna dia harus dihilangkan dari sanad. Jelas ya? Jadi sebuah hadits sahih harus terkumpul padanya 3 hal. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, seluruh rawinya adil. Yang ketiga, seluruh rawinya apa? Dhabit. Selain daripada itu, hadits yang sahih harus dibuang darinya 2 hal. Tidak boleh ada illah di dalamnya. Kalau ada illah, jadi sahih atau tidak? Tidak menjadi sahih. Jadi lemah. Dan tidak boleh pula apa? Syad. Itu mana subutiyah dan apa? Salbiyah. Ya, itu pembagian lain ya. Tapi globalnya, seperti yang kita terangkan tadi. Berapa syarat semuanya? 5 syarat. Ada 5 syarat. Sekarang 5 syarat ini kita akan rinci satu persatu. Ya. Supaya kita tahu bagaimana cara menghukumi hadits yang sahih. Baik, kita buka dari bahasa Al-Hafidz Ibnu Hajar saja supaya lebih mudah.
Ya, walaupun dari 5 syarat ini kita mau mulai terangkan syad dulu boleh, mau terangkan illah dulu boleh, mau terangkan yang mana saja, yang penting 5-5-nya diterangkan, kan begitu. Tapi kita buka dari bahasa Ibnu Hajar. Syarat yang pertama dinukil oleh rawi yang apa? Rawi yang adil. Iya. Dinukil oleh rawi yang adil. Nah, ini kita sudah di pembahasan yang keberapa ini? Pembahasan yang keempat ya, syarat-syarat hadis sahih. Pembagian hadis sahih itu ketika Ibnu Hajar berkata sahih lidatihi, itu mengisyaratkan pembagian. Jadi sahih terbagi 2. Ada lidatihi dan ada apa? Ligairihi. Selesai ya pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat syarat-syarat hadis sahih. Ini sekarang kita uraikan syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih yang pertama, iya. Baik. Yang pertama adalah binakli adilin. Dinukil oleh seorang rawi yang adil. Ya, Ibnu Hajar menjelaskan mana al-adalah. Ya. Jadi antum di pembahasan adil itu ada beberapa bahasa ya. Bisa dikatakan adalatur ruwah. Ya, adalah apa? Ar-ruwah, sebab kata adil itu isim fa'ilnya. Pelaku, orang yang adil. Adil masdarnya, bisa juga dikatakan adalah. Ya. Jadi syaratkan padanya adalatur ruwah, keadilan apa? Rawinya. Ya. Baik. Al-adl itu apa? Ibnu Hajar memberi definisi. Al-adl man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Iya. Adl itu man lahu malakah. Kata Ibnu Hajar, al-adl adalah siapa yang memiliki malakah. Man lahu malakah. Pembawaannya artinya malakah, kepribadian. Ya. Sifat. Malaka tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Tahmiluhu yang membawa dia, selalu membimbing dia ala mulazamati taqwa, untuk berada di atas makna ketakwaan. Wal muru'ah, dan menjaga muru'ahnya, menjaga adabnya. Ya. Jadi ini yang disebut al-adl. Ya. Jelas ya? Ya, di kalimat adl ini ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama dikatakan malakah. Malakah itu seperti saya sebutkan tadi, dia adalah sifat apa yang tertanam dalam jiwa, pembawaan diri, itu malakah. Dia memiliki malakah tahmiluhu, yang mengantar dia untuk selalu mulazama di atas ketakwaan. Ya, berada di atas apa? Ketakwaan. Takwa itu apa? Ibnu Hajar terangkan. Mana takwa? Ijtinabu al-amali sayyi'ah min syirkin aw fiskin aw bid'ah. Takwa itu dia meninggalkan perbuatan yang jelek dari kesyirikan, kefasikan dan apa? Bid'ah. Ya. Jadi kalau ada seorang rawi dia berbuat kesyirikan, diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima, sebab dia apa? Ghairu adil, tidak adil namanya. Karena dia jatuh dalam kesyirikan. Ada rawi hadits, dia pendusta. Diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima, sebab dia tidak adil. Tidak ada adalahnya. Pendusta. Ada rawi minum ballo. Ya. Dia minum minuman keras. Ya. Diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima. Sebab itu kefasikan. Jelas ya? Adapun masalah bid'ah, itu bid'ah akan datang pembahasannya. Apakah diterima riwayat ahlul bid'ah atau tidak? Jelas ya?
Itu pembahasan lain. Iya. Jadi ini maksudnya. Dia punya pembawaan yang membawa dia di atas ketakwaan. Takwa, kemudian ada muru'ah juga. Muru'ah itu adalah etika-etika kejiwaan yang dia jaga. Dengan menjaga akhlaknya, kebiasaan. Dan ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Iya. Kembali kepada sebuah urf, sebuah negeri. Jelas ya? Jelas sampai sini? Iya. Kalau misalnya ada orang yang rawi misalnya, dia keluar pakai celana dalam saja. Ya. Ini punya adalah. Ya, dia mungkin saja berkata, oh aurat kan cuma yang besar itu saja. Itu aja yang ditutup. Yang lainnya bukan aurat. Ya. Jelas ya? Oh saya antara laki-laki saja. Ya, ini tidak punya adalah. Sebab itu bukan muru'ah. Itu bukan apa? Dari muru'ah yang baik. Ya, mungkin ada yang memasukkannya ke dalam pembahasan kefasikan. Ya, tidak ada ketakwaan. Tapi dia bukan muru'ah. Tapi ingat ya, muru'ah ini kembali kepada apa? Ukuran syariat dan ukuran kebiasaan di sebuah tempat. Iya. Jangan sembarangan juga. Ya. Seperti ada seorang rawi yang berlebihan dalam hal ini, dia mendatangi seorang guru. Kemudian ternyata dilihat guru itu kencing berdiri. Dia tinggalkan rawinya. Dia tinggalkan gurunya. Masa guru kencing berdiri? Tidak mau ambil hadits dari guru. Ini benar atau tidak? Ini tidak benar. Sebab ini berlebihan. Ya, Nabi SAW ya, pernah disebut kencing berdiri. Di dalam hadits Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi kalau begitu iya. Adalah ini yang namanya muru'ah itu kembali kepada urf dan kembali kepada apa? Syariat. Dua hal yang jadi ukuran. Bukan kembali kepada istihsan. Oh mungkin bagusnya begini. Wah ini kayaknya nggak layak. Oh nggak cocok. Ya. Jelas ya? Kalau dia nggak cocok silahkan dia nggak cocok untuk dirinya sendiri. Tapi dia jangan larang orang lain. Karena itu Nabi SAW beliau tidak makan daging apa? Daging dhab. Beliau katakan, itu tidak ada di tempat saya. Akhirnya saya kurang enak untuk memakannya. Tapi beliau sendiri bolehkan para sahabatnya untuk makan. Jelas ya? Maka ini jangan menjadi letak perbedaan di sini. Ya selesai pembahasan al-adalah. Harus diketahui bahwa al-adalah ini digandengkan dengan syarat yang kedua. Dia tidak cukup adil saja rawinya. Rawi itu harus punya apa? Punya dhabat. Ya. Dhabat ini kekuatan penghafalan. Ya. Kekuatan penghafalan. Sehingga dia tahu riwayatnya, yakin terhadap riwayatnya di dalam menerimanya dan di dalam menyampaikannya. Di dua hal dhabatnya. Ketiga menerima hadis dan ketiga apa? Menyampaikan. Iya. Baik. Ya. Seorang rawi yang adil belum tentu dia apa? Dia dhabit. Demikian pula seorang rawi yang dhabit belum tentu dia apa? Dia adil, belum tentu. Ya. Ini tidak saling mengharuskan, tapi dia adalah dua syarat yang dua-duanya harus berada pada seorang rawi. Ada rawi hafalannya hebat, luar biasa. Ya. Saya beri contoh misalnya Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni. Ya, tulis namanya. Sulaiman bin Daud siapa? Asy-Syadakuni. Ya. Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni. Ya. Ini orang Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni. Hafalannya menakjubkan. Luar biasa. Sampai Imam Ahmad berkata, Syadakuni lebih hebat hafalannya daripada kami.
Ya. Tapi semua para ulama sepakat menolak haditsnya. Kenapa? Sebab dia ini pendusta. Tidak punya apa? Tidak punya adalah. Ada dhabt tapi tidak ada apa? Tidak ada adalahnya. Ya. Ada dhabt tapi tidak punya apa? Tidak punya adalah. Contoh rawi lain yang tidak diterima karena tidak ada adalahnya. Muhammad bin Umar Al-Ju'abi. Ya, Muhammad bin Umar siapa? Al-Ju'abi. Ya, ini seorang ahli hafalan kelas tinggi. Ya. Punya kisah yang masyhur. Dia mengadu hafalan dengan siapa? Imam At-Tabarani. Sulaiman Ibn Ayyub At-Tabarani. Ya. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabarani, Abul Qasim. At-Tabarani ini semua orang tahu hafalannya. Ya. Pernah suatu hari Al-Ju'abi bertemu dengan At-Tabarani di depan seorang penguasa. Lalu keduanya pun sama-sama menyampaikan hadis. Al-Ju'abi berkata, saya punya hadis, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali saya. Ya. At-Tabarani juga berkata, saya punya hadis, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali saya. Terus seperti itu. Saling membawakan hadis. Ya. Sampai akhirnya Al-Ju'abi berkata, saya punya hadis, di dunia hanya saya yang punya hadis ini. Ya. Kata Tabarani, mana hadisnya? Kata Al-Ju'abi, haddatsana fulan, menceritakan kepada saya si fulan. Dia meriwayatkan dari Sulaiman ibn Ayyub dari si fulan. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ayyub itu adalah saya. Riwayatkanlah dari saya supaya lebih tinggi hadits kamu. Ya. Maka Al-Ju'abi pun kalah. Jelas ya? Tapi sisi ininya di sini, Al-Ju'abi ini punya hafalan. Tapi dia ini rawi yang fasik. Ya, saya tidak ingat sekarang dia minum khamar atau dia tidak sholat. Saya lupa ininya. Ada kefasikan yang dia lakukan. Karena itu tidak diterima oleh para ulama haditsnya. Ya, bisa dibaca ya, biografinya ada di Syiar Alamin Nubala. Ya. Baik. Ya, sekali lagi, adalah itu penting. Punya dhabt tapi tidak ada adalah, tidak diterima. Demikian pula dia punya adalah tapi tidak ada dhabtnya, diterima atau tidak? Ya. Tidak diterima. Harus ada dhabt. Ya, jangan melihat dari adalahnya saja. Ya, jangan melihat hanya dari apa? Hanya dari adalahnya. Ya, sebab kalau hanya dilihat penampilannya saja, adalahnya saja, wah itu repot nanti. Ya, akan menjadi apa? Akan menjadi hal yang tidak baik. Ya. Karena itu disebutkan di dalam Al-Kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi dari Ya'qub bin Sufyan. Kata beliau, saya mendengar seorang bertanya kepada Ahmad bin Yunus tentang Abdullah Al-Umari. Tahu Abdullah Al-Umari? Dia dhaif atau thiqah? Dhaif ya. Abdullah Al-Umari, ma'ruf. Yang thiqah itu saudaranya Ubaidullah. Tapi kalau dia sendiri Abdullah Al-Umari ini dhaif. Abdullah Al-Umari ini keturunan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Abdullah ibn Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Al-Umari itu nisbat kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya. Maka ditanyakan kepada Ahmad bin Yunus, ada orang yang bertanya, Abdullah bin Umar Al-Umari dhaif? Ya. Maka Ahmad bin Yunus berkata, tidak ada yang mendhaifkannya. Innama yudhaifuhu rafidiyun baghidun li abaihi.
Sungguhnya yang melemahkan Abdullah bin Umar hanya seorang Syiah Rafidhah yang benci kepada ayah-ayahnya. Orang Syiah kan benci kepada Umar ya. Kan begitu. Jadi katakan yang benci kepadanya itu cuma siapa? Orang yang benci kepada ayah-ayahnya saja, yang mentaiskannya. Kemudian kata Ahmad bin Yunus, "Walau ra'aita lihyatahu wa khidabahu wa hay'atahu la arafta annahu thiqah." Andai kata kamu lihat jenggot dia, ya. Kemudian kamu lihat bagaimana dia memakai hinna, khidab, ya, memutihkan rambut putihnya di apa namanya, disemir. Dan kamu lihat penampilan dia, kamu akan tahu bahwa dia adalah rawi yang apa? Rawi yang thiqah. Ya. Jadi Ahmad bin Yunus di sini menilai thiqahnya Abdullah bin Umar dari apa? Dari penampilan. Ya, dia pakai jenggot, masya Allah. Ya. Penampilan HA-nya, ya, dari penampilan dinilai. Ini adalah yang dia nilai. Rajin sholat, bagus puasa, ibadah. Hah? Itu yang dinilai. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan ta'liq terhadap kisah ini. Kata beliau, "Fahtajja Ahmad bin Yunus ala anna Abdullah al-Umari thiqah bima laysa hujjah." Ahmad bin Yunus berdalil bahwa Abdullah bin Umar al-Umari itu thiqah, dia berdalil dengan sesuatu yang bukan hujjah. Kenapa? Lianna husnal hay'a mimma yashtariku fihi al-adlu wal majruh. Karena baiknya penampilan ini dari hal yang semua orang bersyirikat di dalamnya. Orang yang adil dan orang yang majruh, orang yang cacat, ya, yang tidak adil juga bisa bagus penampilannya. Jelas ya? Bisa bagus penampilannya. Ya. Jadi, tidak selamanya seorang itu ada penampilan bagus, dia dikatakan bagus dalam periwayatan. Ya. Dia adil. Jadi bukan penampilan zahir saja yang dinilai. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa al-adalah ini, ya, ini pembahasan, ya, yang dikatakan oleh para ulama tidak sekedar dilihat penampilan zahirnya. Ya, karena itu Ibnul Athir berkata, al-adalah la tu'raf illa bi khibratin batinah wa bahthin an sariratil adal wa siratihi. Adalah itu tidak diketahui kecuali dengan mengetahui khibrah, mendalami khibrah batinnya. Iya. Diketahui misalnya keyakinannya, diketahui amalannya. Dan dibahas tentang rahasia keadilannya dan kisah hidupnya. Dilihat. Jelas ya? Kisah hidupnya. Maka inilah rawi yang disebut sebagai rawi yang apa? Rawi yang adil. Sisa di sini muncul pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa rawi ini adil? Hah? Cara mengetahuinya dengan banyak hal. Ya. Tapi yang paling pokoknya, yang pertama dengan kemasyhuran, istifadhah. Sudah terkenal rawi ini adalah rawi yang apa? Adil, dia orang yang menjaga di atas ketakwaan dan muru'ahnya baik. Istifadhah. Kira-kira ada yang bertanya, Imam Syafi'i itu adil atau tidak? Ada yang bertanya begitu? Tidak, semua orang paham. Ada yang bertanya, Imam Malik itu adil atau tidak? Hah? Ya, tidak ada yang bertanya lagi. Sebab sudah istifadhah, itu masyhur sudah. Mereka berdua imam kaum muslimin. Jelas ya? Jadi cara yang pertama dengan istifadhah. Yang kedua, cara yang kedua mengetahui dia adil dengan tansis, dengan nas dari seorang imam. Ada imam yang berkata dia thiqah, dia adil, itu kalimat itu. Karena kata thiqah itu mengumpulkan adalah dan dhabat sekaligus. Jelas ya? Iya. Baik, itu dua hal. Dan sebenarnya ada hal yang lain, tapi ini ringkasan. Kita tidak ingin terlalu banyak meluas. Saya pindah ke pembahasan syarat yang kedua. Tentang dhabtur ruwah. Dhabat para rawi. Iya. Disyaratkan oleh Ibnu Hajar tamit dhabati, sempurna dhabatnya. Ini kalimat Ibnu Hajar menjelaskan atau menekankan penjelasan. Karena dhabat dua macam. Ada dhabat yang sempurna, ada dhabat yang apa? Kurang. Kalau dhabatnya sempurna atau dhabatnya penuh, ya ini rawi apa? Rawi thiqah. Kalau dhabatnya kurang, itu rawi hadits apa? Hadits hasan. Iya.
Tapi Ibnu Hajar membahasakannya dengan kalimat tamid dhabt. Yang kebanyakan ulama lain dia bahasakan dengan kata ad-dhabit. Kata dhabit saya. Sebab ketika diitlaqkan si fulan dhabit, itu artinya sempurna dhabitnya. Itu mutlak penggunaan kata. Tapi Ibnu Hajar di sini ingin menekankan. Karena itu beliau bahasakan dengan bahasa terperincinya tamud dhabt, sempurna dhabitnya. Padahal kata tamud dhabt itu sama saja dengan kata ad-dhabit. Kalau asal penggunaannya dhabit, dia bermakna sempurna dhabitnya. Kecuali kalau ada indikasi menunjukkan bahwa dhabitnya agak lemah. Jelas ya? Baik. Dhabt itu apa? Ya. Dhabt ini bisa diketahui ya dengan kita melihat pembagian dhabt itu. Nah, ya, dan ini pembahasan yang kelima saya sebutkan di sini ya, definisi dan pembagian dhabt. Ya, sebab Ibnu Hajar menyinggung kalimat tamud dhabt. Karena itu saya definisikan dan saya bagi khusus. Ya, pembagian dhabt terbagi dua. Ada dhabtu sadrin dan ada dhabtu apa? Dhabtu kitab. Ya. Dhabt terbagi dua. Ada dhabt sadr, dhabt hafalan. Di dalam dada dia hafal. Dan ada dhabt kitab. Ada yang dia hafal, dia jaga riwayatnya di dalam apa? Di dalam bukunya, di dalam kitabnya. Iya. Jadi dua jenis dhabt. Dan ini keadaan para rawi. Di antara para rawi, ada yang dia menghafal saja. Menghafal. Tidak pernah menulis. Jelas ya? Seperti Asy-Sya'bi. Iya. Dia menghafal. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas apa? Putih. Iya. Seperti Az-Zuhri. Ya. Dia punya kaidah tidak mau mendengar hadits dua kali. Ya. Duduk di depan guru satu kali hadits saya dengar. Jelas ya? Beliau katakan, mengulangi hadits itu lebih berat bagi saya daripada memindah lembah. Ya. Jadi memindah lembah lebih ringan daripada mengulangi hadits. Ini Az-Zuhri ya. Ya, dia maunya sekali duduk langsung hafal. Berbeda dengan kita. Ya. Kita guru santai-santai dulu lah. Ya. Dengar sekali tolong diulangi lagi. Ya. Dua kali, wah kelihatannya belum saya pahami. Dengar sekali lagi. 3 kali. Ya insya Allah saya murojaah lagi nanti besok. Nah. Ini Az-Zuhri. Ada yang memang punya hafalan. Jelas ya? Sampai Al-Baghawi meriwayatkan dalam Al-Ja'diyat. Berkata Israel, yaitu Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Kata beliau, "Kuntu ahfadhu hadits Abi Ishaq kama ahfadhu surata minal Qur'an." Katanya, saya hafal hadits Abu Ishaq As-Sabi'i seperti saya hafal sebuah surah dari Al-Quran. Ini hafalan apa? Ya luar biasa ya. Bentuk hafalannya. Iya. Bentuk dari hafalannya. Baik. Di antara rawi, ada yang tidak punya hafalan. Hafalannya jelek. Tapi hadits yang dia dengar, dia tulis. Dan tulisannya, tulisan yang terpercaya. Kitabnya sahih. Iya. Kitabnya sahih. Iya. Seperti Ad-Dahabi menyebutkan di dalam biografi Ibrahim ibn Dizil. Kata Ibrahim, "Kana yudrabu bidabtihi li kitabihi al-mathal." Ibn Dizil ini, Ibrahim bin Dizil, dia dijadikan perumpamaan. Permisalan. Ya. Kalau di dalam sejarah ada namanya pahlawan, tokoh-tokoh. Ya, ini dijadikan dia sebagai apa? Percontohan, perumpamaan. Orang yang sangat dhabt terhadap kitabnya. Ibrahim bin Dizil. Iya. Demikian pula Abdul Samad bin Abdul Warith. Iya. Ia berkata,
Ia berkata bahwa kitab yang paling sahih adalah kitab Sa'id bin Salamah. Kitab Sa'id bin Salamah. Nah, dalam biografis Hammam bin Yahya Al-Udi, Hammam bin siapa? Yahya Al-Udi, pakai dal. Ya, dikatakan oleh Ibnu Zurai dan Ibnu Mahdi, kitabuhu sahih wa hifdhuhu la syai'. Kitabnya sahih, tapi hafalannya tidak dihitung. Ya, hafalan dhaif, tapi kalau kitab apa? Sahih. Ya. Jelas ya? Jadi ada sebagian rawi seperti itu. Dia hanya punya kitab saya. Ya. Dan sebagian rawi yang lain dia gabungkan dua dhabat sekaligus. Dia dhabat hafalannya, dhabat juga apa? Kitabnya. Dan ini tariqah yang dipegang oleh kebanyakan imam yang masyhur. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, ya, An-Nasai, Abu Daud. Ini mereka orang-orang yang menghafal dan sekaligus apa? Menulis juga. Ya. Dia hafal dan dia tulis. Sebab namanya hafalan, mungkin dia apa? Mungkin dia keliru. Ya. Karena itu, kalau ada yang meriwayatkan dari buku dan ada yang meriwayatkan dari hafalan, bertentangan antara dua hadits ini, didahulukan riwayat dari mana? Yang meriwayatkan dari buku. Ya. Karena sebagian para ulama bahasa yang masyhur, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya. Ya, dia sudah hafal, tapi pas mau dibutuhkan, Masya Allah hilang hafalannya. Kok tidak hadir? Ya. Begitu keluar, sudah tidak diperlukan, baru dia ingat. Ya. Baru dia ingat. Inilah hafalan. Al-hifdhu apa? Khawan. Karena itu ada yang menggabungkan antara dua hal ini. Baik. Kemudian dhabat ini, ya, dhabatnya seorang rawi itu jangan dianggap dia dhabat terus-menerus, belum tentu. Sebab ada rawi yang dhabat pada satu keadaan, di keadaan lain dia tidak dhabat. Ya, ini beberapa bentuk. Di antara bentuknya riwayat al-mukhtalitin. Ada nanti akan datang pembahasan riwayat orang ikhtilaf. Hafalannya bagus awal-awal ini. Tapi begitu umurnya sudah tua, berubah apa? Hafalannya. Jadi dia dhabat di awal, tidak dhabat di mana? Di akhir. Iya. Ada seorang hafalannya kuat, tapi dia kena musibah, buku-bukunya terbakar semua. Jadi hafalannya nggak bisa dimurajaah. Akhirnya jelek hafalannya. Ya. Maka ini dia dhabat, pernah dhabat dan pernah apa? Dan akhirnya tidak dhabat. Iya. Dan ada yang dhabat setelah matanya buta. Ada yang tidak, ada yang ikhtilaf. Ya. Ada yang ikhtilaf setelah matanya buta. Ada yang ikhtilaf setelah apa? Dia diberi jabatan. Ada yang setelah dia menjadi qadhi, menjadi hakim, hafalannya menjadi apa? Menjadi jelek. Ya. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk merojah hafalan. Ada kesibukan yang apa? Dia kerja. Ya. Jadi ada dhabat pada arah tertentu. Jelas ya? Kemudian dhabat itu juga, ya, kadang di suatu tempat, di tempat lain tidak. Pada sebagian rawi. Nah, seperti Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid ini, kalau dia diterima darinya hadits yang dia sampaikan di Basrah, maka itu haditsnya lemah. Tapi hadits yang disampaikan oleh Ma'mar di Yaman, haditsnya sahih. Kenapa? Sebab waktu di Basrah, dia tidak mempunyai buku-buku. Berbeda ketika di Yaman, semuanya lengkap. Sehingga apa yang dia sampaikan itu penuh dengan apa? Dhabat. Iya. Jelas ya? Dan ada sebagian rawi dhabatnya untuk
penduduk negara tertentu. Iya. Penduduk negara tertentu. Seperti misalnya contohnya Ismail bin Ayyash Asy-Syami. Ismail bin Ayyash Asy-Syami, dia kalau meriwayatkan dari penduduk Syam, dari penduduk negerinya sendiri, nah itu riwayatnya bagus. Sahih. Tapi kapan dia meriwayatkan dari selain Syam, dia meriwayatkan dari penduduk Medina misalnya, maka ini alamat riwayatnya lemah. Jelas ya? Iya. Jadi kalau dia meriwayatkan dari siapa? Penduduk Syam, penduduk negerinya, bagus haditsnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari selain penduduk negerinya, haditsnya tidak benar, tidak bagus. Iya. Dan ada sebagian rawi sebaliknya. Itu tadi kalau dia meriwayatkan dari penduduk negerinya. Ada sebagian rawi yang kuat riwayatnya dari penduduk negeri tertentu saja. Seperti Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani. Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani ini, iya. Kalau penduduk Irak meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, maka hadits Zuhair Muhammad bagus. Iya. Tapi kalau penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, hadits Zuhair bin Muhammad hadits yang mungkar. Jelas ya? Ya perhatikan, dobatnya di mana? Pada sebagian saja, di waktu tertentu. Kalau penduduk Irak meriwayatkan dari Zuhair, bagus haditsnya. Penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair, haditsnya tidak bagus, haditsnya mungkar. Dari sebagian rawi dilemahkan pada sebagian gurunya. Dia punya banyak guru. Tapi ada guru tertentu, kalau dia meriwayatkan darinya, dianggap lemah haditsnya. Seperti Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir rawi Bukhari Muslim. Hafalannya dikenal. Tapi khusus riwayatnya dari Az-Zuhri itu dilemahkan. Kenapa? Sebab dia belum menguasai hadits Az-Zuhri. Ada kisahnya ya, disebut dalam biografinya. Dia menghadiri majelis Az-Zuhri. Waktu dia menghadiri majelisnya, dia hanya menulis, belum langsung menghafal. Ada dia hafal tapi belum kuat. Karena itu dia kuatkan di mana? Tulisan. Dengan harapan setelah pulang, tulisannya apa? Dia meroja akhirnya hafal. Ya, pasti tengah jalan ketemu dengan kawannya. Kamu dari mana? Saya dari hadir majelisnya Az-Zuhri. Apa yang kamu tulis? Dia perlihatkan yang dia tulis. Begitu dia perlihatkan, tiba-tiba ada angin kencang. Ya, hilang catatan ini yang dia tulis ini, terbang bersama angin. Akhirnya dia setelah itu meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan apa yang melekat di mana? Di ingatannya saya yang waktu itu belum kuat. Maka dia pun dilemahkan karena itu. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Demikian pula riwayat Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Qatadah. Itu ada kelemahan. Ya. Dan ini ada buku-buku tersendiri ya yang menulis tentang masalah ini. Rawi-rawi yang dilemahkan pada sebagian guru. Ya. Jelas ya? Ada buku-buku tersendiri. Bisa yang paling bagus menjelaskan Ibnu Rajab di dalam syarah Ilalut Tirmidzi, dan juga ada buku muasir khusus dia melacak rawi yang seperti ini. Baik. Dan ada yang sebaliknya. Dia ini rawi asalnya dhaif. Asalnya apa? Dhaif. Tapi pada sebagian guru riwayatnya bagus. Iya. Seperti Abdurrahman bin Abi Zinad. Abdurrahman bin Abi Zinad ini haditsnya dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan dari ayahnya, haditsnya diterima. Sebab riwayatnya dari ayahnya sangat kuat. Jadi dia hanya kuat hadits siapa? Dari ayahnya saja. Selain daripada itu dia apa? Dia dilemahkan. Iya. Ada rawi dia ahli di sebuah bidang saja, di bidang lain tidak ahli. Iya. Di bidang lain tidak ahli. Ya. Seperti Hafs bin Asim misalnya. Ya, periwayat Al-Quran. Kalau hafalan Al-Quran, oh luar biasa. Ya, sebab beliau adalah imam dalam qiraah. Tapi kalau di hadis,
Nah, walaupun dia tidak dhaif ini, tapi ada bentuk kelemahan pada hafalannya. Tidak sama pada riwayat apa? Al-Qur'annya. Jelas ya? Maka ada rawi yang seperti itu keadaannya. Ada rawi yang seperti itu. Maka di sini perlu diketahui bentuk-bentuk dhabt itu. Jangan seorang dia baca satu buku biografi. Dia baca takrib. Ibnu Hajar berkata thiqah. Dianggap bahwa rawi ini thiqah pada segala keadaan. Tidak. Belum tentu. Karena itu rawi itu harus diperiksa dulu. Semua biografinya dibaca. Iya. Apakah dia thiqah mutlak atau dia ada kelemahan pada sebagian guru. Iya. Jelas ya? Maka ini penting di dalam mengukur dhabt, ketajaman hafalan seorang rawi. Iya. Baik, bagaimana cara mengetahui bahwa rawi itu dhabt? Rawi ini hafalannya bagus, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan tansis, ada nas dari seorang imam. Iya. Ada nas dari imam jarh wa ta'dil yang mengatakan dia ini bagus hafalannya, thiqah. Ya. Dia ini dhabt. Dia ini thabat, hafidh. Atau yang semisal dengan itu. Bahasa-bahasa yang menunjukkan apa? Bahasa hafalan. Ya. Kalimat thiqah itu terpercaya ya artinya. Dan thiqah mengumpulkan dua makna sekaligus. Adalah dan apa? Dhabt. Ya. Hafidh artinya dia punya hafalan. Ini ibarat untuk dhabt saja. Thabat itu artinya kuat hafalannya. Ya, thabat. Kadang sebagian imam ada yang mengatakan si fulan dhabt. Ya, dia sebut langsung dengan kata apa? Kata dhabt. Ada yang ditanya, bagaimana kedudukan riwayat si fulan? Oh, si fulan itu kajabalin rasih, seperti gunung yang kokoh. Nah, ini bahasa untuk apa? Hafalannya sangat hebat. Iya. Jelas ya? Kadang ada yang membahasakan bagaimana hafalan si fulan. Oh, si fulan itu syaitan. Ya. Apa artinya syaitan? Nah, ini kalimat memang zahirnya tidak bagus. Tapi kadang dia bermakna ta'dil. Ini diucapkan ya. Oleh sebagian a'immah. Ya, terhadap Yahya bin Said Al-Qattan. Pernah Abdurrahman bin Mahdi katanya. Berkata kepada muridnya, datangkan saya. Seseorang bisa saya ajak untuk mudzakarah hadits. Ya. Maka didatangkanlah Yahya bin Said Al-Qattan. Ya. Dan luar biasa, Yahya bin Said melayaninya pada segala hal. Ya. Maka kata Ibnu Mahdi, kamu tidak mendatangkan kepada saya manusia. Saya bilang datangkan seorang. Kalian datangkan syaitan kepadaku. Ya, ini bukan apa? Ini bukan jarah, tapi ini pujian. Masa setiap hadits yang dia sampaikan dia tahu dari mana? Ya. Jelas ya? Jadi ini bentuk pujian. Ya. Ini ada pembahasannya di ilmu jarh wa ta'dil. Ada kalimat-kalimat ya. Zahirnya miring, tetapi hakikatnya apa? Ya, hakikatnya menunjukkan makna ta'dil. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Baik.